Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fetu Zairo, NIM akhir 376, mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktek penyelenggaraan pemerintah daerah dan tantangan ke depan terkait pemberdayaan masyarakat daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Praktek penyelenggaraan pemerintah daerah dan tantangan ke depan terkait pemberdayaan masyarakat daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama yaitu praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Otonomi daerah di Indonesia telah berjalan selama 2 dekade lebih, membawa perubahan signifikan dalam landscape pemerintahan. Diberikan kewenangan luas untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Pemerintah daerah dihadapkan pada berbagai peluang dan tantangan. Dalam prakteknya, penyelenggaraan pemerintahan daerah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang. Infrastruktur daerah kian membaik, pelayanan publik lebih mudah diakses, dan potensi ekonomi lokal mulai tergali. Hal ini tak lepas dari peran aktif pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayahnya. Namun di sisi lain masih terdapat kesenjangan antar daerah dalam hal kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kurangnya kapasitas aparatur pemerintah, minimnya partisipasi masyarakat, dan lemahnya penegakan hukum menjadi beberapa faktor penghambat. Yang kedua, tantangan ke depan terkait pemberdayaan masyarakat daerah. Pemberdayaan masyarakat daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan otonomi daerah yang efektif dan akuntabel. Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di daerahnya. Hal ini membutuhkan komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk membangun budaya partisipatif dan menciptakan ruang-ruang terbuka bagi dialog dan kerjasama dengan masyarakat. Berikut beberapa tantangan ke depan terkait pemberdayaan masyarakat daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama, meningkatkan kapasitas masyarakat, yang mana masyarakat perlu dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan akses informasi yang memadai agar dapat berperan aktif dalam pembangunan daerah tersebut. Yang kedua, membangun kelembagaan masyarakat, yang mana lembaga-lembaga masyarakat seperti organisasi kemasyarakatan atau ormas, kelompok tani, dan koperasi perlu diperkuat dan diperdayakan agar menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan memperjuangkan kepentingannya. Yang ketiga, memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, yang mana sinergi antar pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Yang keempat, memastikan akuntabilitas dan transparansi, yang mana pemerintah daerah perlu transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah agar terhindar dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tantangan ke depan terkait pemberdayaan masyarakat daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu bahwasannya otonomi daerah merupakan sebuah perjalanan panjang yang membutuhkan komitmen dan kerjasama dari semua pihak dengan terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memberdayakan masyarakat. Otonomi daerah diharapkan dapat membawa manfaat yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.